Yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain. Ya kan, kita nggak tahu. Ngakunya perawan lagi kan, atau ngakunya janda sudah cerai, tiba-tiba suaminya masih ada. Yang selanjutnya adalah batalnya perkawinan. Beda ya, batal perkawinan dengan perkawinan dapat dibatalkan. Yang pertama, perkawinan batal apabila suami sudah mempunyai 4 orang istri. Jadi batal demi hukum tuh nggak boleh. Istrinya ada 4, tiba-tiba dia pengen nikah lagi, harus cerai dulu yang satu. Yang selanjutnya, seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an atau yang pernah dituduh berzina, itu nggak boleh ya. Kalau kita telah meli'an istri kita, menuduh berzina, itu tidak boleh dinikahkan kembali. Selanjutnya, seseorang menikah bekas istri yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali telah menikah kembali dengan orang lain. Perkawinan yang mempunyai hubungan darah sudah jelas. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi dan kemenakan dari istri atau dari istri-istri yang lainnya. Itu dikatakan perkawinan batal demi hukum. Kemudian perkawinan bisa dibatalkan. Yang pertama, suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama, itu dapat dibatalkan. Harus mengajukan permohonan dulu. Kalau yang tadi batal demi hukum, dengan sendirinya batal. Kalau dapat dibatalkan, harus ada permohonan, harus ada putusan. Yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain. Ya kan, kita nggak tahu. Ngakunya perawan lagi kan, atau ngakunya janda sudah cerai, tiba-tiba suaminya masih ada. Apalagi kalau kendalanya di Facebook ya Pak Ahmad. Yang selanjutnya, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami orang lain. Ya, masa iddahnya belum habis, tenggang waktunya, masa tunggunya ya, belum habis. Yang selanjutnya, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan ya. Jadi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 174 ya, junto pembaharuan Undang-Undang 1619 ya, kalau perempuan itu adalah 16, laki-laki 19. Itu yang diizinkan. Pada dasarnya adalah 21 tahun pada dasarnya. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang 1619 menjadi 19 tahun. Pada dasarnya sesuai undang-undang batas menikah itu 21 tahun. Akan tetapi ketika dia pengen menikah, boleh diizinkan melalui minta izin orang tua dengan umur 19 tahun. Jadi kalau belum 19 tahun, maka nikahnya dapat dibatalkan. Selanjutnya, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Ya, jadi banyak tuh orang nikah siri secara agama umpamanya, karena keluarganya nggak setuju, dia pakai wali hakim, ya kan? Banyak yang begitu. Itu dianggap tidak berwenang, tidak sah, bisa dibatalkan. Yang selanjutnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Ya. Jadi kalau suami istri dipaksa, salah satu pihak yang merasa tidak mau dipaksa bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selanjutnya adalah putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena satu kematian. Ya, sudah jelas ketika suami atau istri meninggal dunia, maka perkawinannya telah putus. Yang kedua, karena perceraian. Perceraian sebabnya macam-macam. Ya. Karena melanggar
nanti di bawah akan saya sebutkan. Yang ketiga adalah karena putusan pengadilan. Jadi 3 sebab ini yang menyatakan perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ya. Jadi kalau istri atau suami berzina itu menjadi syarat bisanya untuk diceraikan. Pemabuk, penjudi, ya, yang tidak bisa disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang jelas. Ya, kalau istri atau suaminya menjadi TKW itu kan izin, walaupun dia nggak pulang 4 tahun itu izin, jelas. Tapi kalau ada suami atau istri pergi dari rumah tanpa pengetahuan selama 2 tahun turut-turut, itu menjadi salah satu syarat dapat dilakukan perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Ya, jadi kalau suami istri mendapat hukuman putusan 5 tahun atau lebih, itu boleh dicerai. Umpamanya para pejabat nih, suaminya maaf ya, tangkap KPK, rata-rata kan di atas 5 tahun, itu istrinya boleh mengajukan perceraian. Selanjutnya adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau yang kita kenal dengan KDRT yang membahayakan pihak lain atau salah satu pihak. Lalu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Jadi kalau salah satu suami atau istri cacat, apakah dia tidak bisa berjalan karena kecelakaan, baik motor, mobil, atau kecelakaan kerja, atau kecelakaan lainnya, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ini boleh diceraikan. Yang selanjutnya, antara suami dan istri terus menerus menjadi pertengkaran, perselisihan, ribut terus, ya. Nggak ada ademnya tuh rumah, setiap hari ribut, besok ribut, ya, nggak ada ademnya. Nah, itu boleh. Yang selanjutnya adalah suami melanggar taklik talak, ya, jadi melanggar perjanjian perkawinan, tidak memberikan nafkah 3 bulan, pergi 2 tahun begitu aja. Itu menjadi salah satu syarat untuk dilakukan perceraian. Kemudian yang selanjutnya adalah murtad atau pindah agama. Perceraian yang di atas tadi itu, ya, yang karena alasan di atas yang saya sebutkan tadi, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ya. Jadi di kita ini kan karena merasa kita yakin dengan, oh saya udah cerai dengan dia, saya kan sudah nggak pernah satu rumah lagi. Tapi kalau belum ada putusan pengadilan, itu masih berstatus suami istri. Jadi suami istri dinyatakan cerai ketika telah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun kalau masih dalam tahap 1, belum ada banding kasasi, masih belum cerai dia. Prosesnya panjang. Kecuali kematian tadi, ya, kematian dan zina yang tidak ada upaya hukum lain. Ingat ya, jadi perceraian itu harus ada putusan pengadilan. Walaupun di agama kita menyatakan, oh saya udah talak 3,
udah bercerai. Ya buktinya apa? Kita kan hidup di negara Indonesia.